Tiga, bahwa dalam perkara akuo, objek informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dipersoalkan dan dijadikan basis dakwaan oleh saudara penuntut umum secara nyata dan sah merupakan milik saudara Dian Sandi, bukan milik saudara Joko Widodo. Berdasarkan prinsip kedaulatan digital sovereignty, hak eksklusif untuk merasa dirugikan, mempertahankan integritas dokumen, atau melakukan tuntutan hukum atas manipulasi data elektronik atau data interference berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE mutlak berada pada subjek hukum yang memiliki hubungan langsung sebagai pemilik atau pengendali sah dari dokumen elektronik tersebut, the legitimate data controller owner, yaitu saudara Dian Sandi. 4, bahwa dengan demikian konstruksi dakwaan saudara penuntut umum telah terjebak ke dalam kekeliruan yang sangat mendasar mengenai objek perkara, error in objecto. Saudara penuntut umum telah menyamakan kedudukan antara orang yang disebut namanya di dalam dokumen analog dengan pemilik sah dari entitas dokumen elektronik itu sendiri, cyber. Kekeliruan konseptual ini melanggar asas lex specialis derogat lex generali, di mana karakteristik hukum cyber yang berbasis pada data ownership diabaikan demi memaksakan kepentingan pelaporan. 5, bahwa karena dokumen elektronik tersebut secara yuridis, teknologis bukan merupakan milik saudara Joko Widodo, maka demi hukum saudara Joko Widodo tidak memiliki kapasitas atau persona standing in judicio maupun legal standing, hak gugat atau hak lapor untuk bertindak sebagai korban langsung ataupun pelapor yang sah dalam menggerakkan ketentuan pidana pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap terdakwa. 6, bahwa ketiadaan legal standing pada pelapor dan adanya cacat error in objecto pada surat dakwaan mengakibatkan hak menuntut dari saudara penuntut umum menjadi gugur karena tidak didasarkan pada subjek hukum korban yang valid, legitimate victim. Akibat hukumnya, surat dakwaan saudara penuntut umum harus dinyatakan cacat formil, tidak dapat diterima, need of verlag, dan batal demi hukum. Catatan atau anotasi. Esensi akademis dari argumen di atas didasarkan pada konsep bahwa pasal 32 Undang-Undang ITE adalah bentuk perlindungan terhadap data integrity, integritas data, bukan perlindungan terhadap nama baik atau penghinaan atau fitnah. Karena yang dilindungi adalah datanya, maka yang berhak melapor hanyalah pemilik data tersebut, saudara Dian Sandi. Saudara Joko Widodo tidak bisa menggunakan pasal 32 karena dia bukan pemilik data atau dokumen tersebut sehingga terjadi error in objecto. 4.7 pelanggaran terhadap hak imunitas hukum, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor agar tidak dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Bahwa pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 juga memperluas hak perlindungan dalam kasus tertentu kepada ahli, termasuk orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, meskipun tidak ia dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana. Bahwa sepanjang pernyataan terdakwa diberikan dalam kapasitas sebagai saksi, pelapor, ahli, atau pihak yang memberikan keterangan atau analisis untuk kepentingan pro justisia secara beretikat baik, penuntut umum wajib menguraikan mengapa pernyataan tersebut tidak termasuk aktivitas yang dilindungi hukum. Bahwa kegagalan menguraikan konteks pro justisia tersebut menjadikan dakwaan prematur, tidak cermat dan tidak lengkap. Bahwa surat dakwaan cacat formil karena penuntut umum gagal mendalilkan unsur melawan hukum berdasarkan fakta yang diuraikan penuntut umum sendiri.
Terdakwa memberikan keterangan dalam gelar perkara khusus Barreskrim Polri pada tanggal 9 Juli 2025 bahwa pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan imunitas absolut bagi saksi atau ahli. Tindakan penuntut umum mendakwakan perbuatan yang secara eksleg berdasarkan undang-undang dilindungi dan diperintahkan oleh hukum acara pidana, membuktikan bahwa penuntut umum salah sasaran, error in persona, error in objectum, dan dakwaan harus dikesampingkan demi hukum atau NO. Bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum telah mengabaikan fakta hukum primer mengenai status kedudukan hukum terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma yang memicu pelaporan pidana ini. 1. Kedudukan terdakwa sebagai saksi fakta, bahwa pada tanggal 30 Juni 2025 terdakwa diajukan secara sah sebagai saksi fakta dalam pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Surat dakwaan mendalilkan tempus delicti Maret sampai Mei 2025. Argumentasi perlindungan saksi harus ditempatkan secara hati-hati. Perlindungan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terutama relevan terhadap laporan, keterangan, dan partisipasi terdakwa dalam proses pro justisia, bukan otomatis terhadap seluruh pernyataan publik sebelum forum pro justia tersebut. 2. Perlindungan hukum pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa setiap menyampaikan pendapat, hasil analisis keilmuan, dan observasi di hadapan penyidik Polri yang bersifat pro justisia dilindungi secara absolut oleh pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang menegaskan bahwa saksi dan ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas keterangan atau kesaksian atau keterangan yang diberikannya. Keterangan yang diberikan oleh saksi dan atau ahli dalam forum pro justisia memperoleh perlindungan hukum berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Oleh karena itu, sepanjang pernyataan atau analisis terdakwa diberikan dalam kapasitas sebagai saksi, pendumas, atau ahli dalam proses hukum yang sah, tindakan penuntutan terhadapnya harus diuji secara ketat agar tidak berubah menjadi intimidasi hukum terhadap saksi atau ahli. 3. Miscarriage of justice, peradilan sesat, risiko intimidasi hukum terhadap saksi atau ahli, mengkriminalisasi metode keilmuan dan kesimpulan analitik seorang ahli di dalam forum resmi kepolisian merupakan pelanggaran berat terhadap asas kebebasan akademik dan hak imunitas ahli. Dakwaan yang lahir dari pengabaian hak imunitas ini cacat hukum sejak dalam kandungan Netsit Van Rehweg. Apabila penuntutan ini pada substansinya merupakan respon terhadap keterangan, laporan atau analisis yang diberikan terdakwa dalam proses pro justisia, maka penuntutan tersebut patut dinilai sebagai penuntutan yang prematur atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima sampai terdapat kejelasan mengenai pokok perkara yang dilaporkan. 4.8. Dakwaan gagal membedakan kritik atau penilaian kepentingan umum dari serangan kehormatan pribadi, bahwa pasal 45 ayat 7 Undang-Undang ITE 2024 menyatakan perbuatan pasal 45 ayat 4 tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Bahwa penjelasan pasal 45 ayat 7 Undang-Undang ITE 2024 menyatakan kepentingan umum mencakup perlindungan kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, termasuk kritik sebagai pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Bahwa pasal 433 ayat 3 KUHP baru juga menyatakan perbuatan pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Bahwa pedoman implementasi Undang-Undang ITE menegaskan kritik, penilaian, dan hasil evaluasi
tidak semestinya diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau mencemarkan nama seseorang. Bahwa isu keaslian ijazah seorang mantan presiden merupakan isu yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga penuntut umum wajib menguraikan secara spesifik mengapa pernyataan terdakwa merupakan serangan kehormatan pribadi, bukan kritik, penilaian, pertanyaan atau hasil evaluasi dalam ruang kepentingan umum. Bahwa dengan demikian keberatan terdakwa tidak hanya menyangkut pembuktian pokok perkara, melainkan terutama menyangkut kewenangan mengadili, dasar hukum penuntutan, asas legalitas, serta kecermatan dan kejelasan surat dakwaan. Keseluruhan cacat tersebut berada dalam ruang lingkup perlawanan sebagaimana pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.